Pemirsa, kita akan langsung menuju ke gedung DPR RI mengenai kegiatan yang saat ini berlangsung di gedung DPR RI. Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta rencana belanjanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang jelas tadi Komisi 1 kita semua sepakat bahwa kita harus jaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batu Jajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Bapak Presiden menginginkan kita menyalahkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Wamen dan Pak Wakil Panglima TNI. Kalau ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan mulai dari Pak Wamen, nanti kemudian Wakil Panglima dan para kepala staf. Jadi jangan sampai juga ada anggapan yang tidak-tidak. Ini lapangannya sudah disampaikan tadi. Saya persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 1 DPR RI. Jadi seperti tadi yang telah disampaikan oleh beliau bahwa pagi hari ini tadi kita melaksanakan rapat kerja antara pemerintah, Kemhan dan TNI dengan DPR. Pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026 seperti tadi disampaikan oleh beliau, dan dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026. Kita mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026 ini, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita, bisa membangun kekuatan, meningkatkan, menambah jumlah alat peralatan pertahanan kita. Namun kita juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang kita rencanakan. Seperti tadi disampaikan bahwa inti dari pembangunan pertahanan ini adalah kita adalah defense supporting economy. Jadi kita juga peralatan pertahanan kita ini juga untuk menjamin stabilitas keamanan negara ini, dan tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wamen, Pak Kasat, Pak Kasal dan Pak Kaso. Rekan-rekan wartawan sekalian, selama era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2025 ini, saya mengalami semuanya, dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando. Bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama. Dan ini merupakan modal kuat apa yang disampaikan oleh Pak Utut tadi untuk memelihara stabilitas dan keamanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Saya kira sudah disampaikan. Terima kasih. Pak Muhammad Umar, cukup ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mungkin lebih banyak ke Pak Wamen dan ke Pak Tanjo ya. Kalau dari saya tadi lebih mekanisme anggaran untuk 2026. Silakan. Baru terjadi setelah penjarahan selesai begitu. Artinya TNI terjun setelah penjarahan selesai begitu. Nah, ini apakah memang ada banyak dikritik, adakah unsur kesengajaan dari
peristiwa itu terjadi, atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan dari Wakil Panglima atau dari Pemerintahan. Terima kasih, Pak. Saya persilakan Pak Wamen dulu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, melihat bagaimana situasi saat ini ya. Oke, jadi benar dalam beberapa hari ini seperti disampaikan oleh Pak Utut tadi, kita prihatin ya melihat kondisi belakangan selama beberapa hari belakangan ini, yang tindakan anarki ini sebetulnya tidak dapat ditolerir lagi ya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa silakan rakyat menyampaikan aspirasi yang murni ya kepada DPR ataupun kepada kementerian dan lembaga, silakan disampaikan dengan mekanisme yang ada ya. Tapi jangan terus kemudian penyampaian tersebut ditunggangi sehingga menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis yang sampai dengan merusak fasilitas umum, memasuki rumah pribadi dan mengancam orang per orang. Dan atas hal ini Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan tadi malam juga sudah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas yang terukur. Jadi kami juga mengharapkan kepada masyarakat, mari kita jaga keamanan negara. Kita semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kondusivitas keadaan negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kami mengharapkan sekali lagi kepada masyarakat, mari kita bangun sama-sama, jangan biarkan para penunggang yang akan membuat negara ini kacau, kita biarkan, kita beri kesempatan. Mari kita sama-sama berjuang. Saya rasa demikian. Satu lagi ya, karena kita semua. Satu bagian skenario untuk menuju darurat militer, karena salah satu syarat dari darurat militer adalah adanya kerusuhan itu kan, dan ya punten itu udah menjadi trending topik nyampe di Twitter, jadi pembahasan banyak orang gitu. Tanggapannya Bapak, terima kasih. Mungkin dari Pak Tandio. Kalau dugaan saya sih pasti tidak, tapi ini biar Pak Tandio. Baik, terima kasih ya. Saya sampaikan bahwa tentara lah TNI dalam ini taat konstitusi. Tadi ya saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kuda itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya, saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, itu tidak ada ya, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil ya. Terima kasih.